Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zainal Abidin dari Psikologi 5D. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang psikologi ARBK atau anak dan remaja berkebutuhan khusus dianalisis dari perkembangan emosi dan juga seksualitas. Nah, sebelumnya mari kita mengetahui terlebih dahulu apa itu perkembangan emosi. Nah, perkembangan dalam perspektif psikologi merujuk pada perubahan yang progresif dalam perilaku dan juga interaksi dengan lingkungan sosial. Menurut Crow and Crow, emosi adalah generalisasi dari pengalaman afektif individu dalam bentuk penyesuaian diri dan mental hingga mampu menggambarkan siapa individu tersebut yang sesungguhnya dan nampak dalam segala perilakunya. Sehingga dari kedua teori tersebut dapat disimpulkan bahwasanya perkembangan emosi adalah perubahan yang progresif pada perasaan atau emosi individu yang menjadi gambaran diri individu tersebut. Nah, pada umumnya emosi terbagi menjadi dua, yaitu emosi positif dan juga emosi negatif. Kedua emosi ini dipengaruhi oleh biologis, oleh faktor biologis dan juga faktor masa lalunya. Apabila terjadi kesalahan dalam biologis ataupun genetiknya, maka emosi atau perkembangan emosi pada anak atau remaja tersebut akan mengalami permasalahan. Begitu pula apabila anak atau remaja memiliki traumatik, maka akan memiliki dampak yang cukup serius kepada perkembangan emosi anak tersebut. Pada anak normal, menurut Sandrock, perkembangan emosi pada anak normal dapat dilihat dari munculnya emosi evaluatif yang disadari dengan rasa bangga, malu, dan rasa bersalah. Pada umumnya, anak normal akan merasa bangga apabila dirinya telah berhasil melalui suatu perilaku tertentu. Misal nih, anak mampu mendapatkan ranking satu. Nah, dia akan merasa sangat bangga kepada orang tuanya karena dia merasa paling cerdas dalam kelasnya sehingga dia mendapatkan nilai terbaik. Lalu, anak akan merasa malu jika anak tidak mampu untuk memenuhi standar ataupun target tertentu. Contohnya, anak-anak sering merasa malu saat diminta untuk tampil di tempat umum, karena mereka merasa bahwasanya diri mereka tidak, mampu atau mungkin tidak sesuai dengan standar tersebut, sehingga mereka akan merasa malu atau, mengundurkan diri. Selanjutnya, anak akan merasa bersalah apabila anak, merasa dirinya telah gagal untuk mencapai suatu target ataupun standar tertentu. Contoh, orang tua memberikan, "Nak, kamu jangan makan pisang," atau mungkin, "Kamu jangan makan ciki, nanti kamu sakit." Nah, saat dia makan ciki, kalau dia sakit, maka dia akan merasa bersalah, "Oh iya, ini gara-gara aku makan ciki nih, aku jadi sariawan," atau lain sebagainya. Karena, anak ini telah gagal dalam memenuhi standar dari orang tuanya. Namun, berbeda dengan anak ataupun remaja berkebutuhan khusus. Nah, perkembangan emosi mereka sedikit berbeda karena mengalami permasalahan. Sebagai contoh, pada anak tunalaras, anak dengan kebutuhan khusus tunalaras akan mengalami kesulitan dalam mengontrol emosinya, sehingga berpengaruh pada perilaku dan penyesuaian dirinya dengan lingkungan. Seperti yang kita ketahui bahwasanya anak tunalaras ini memiliki permasalahan dalam emosi, sehingga saat anak ini merasakan emosi tertentu, dia ingin melampiaskan atau meluapkan emosi tersebut, namun dengan perilaku yang salah. Let's say saat dia merasakan emosi negatif yang sangat memuncak, ingin diluapkan, namun dia tidak bisa mengendalikan atau mengontrol perilakunya, sehingga timbullah perilaku yang, merusak atau mengganggu orang-orang di sekitarnya. Sehingga anak ini sering dicap atau diberi label, "Wah, itu anak nakal," dan lain sebagainya. Selanjutnya pada anak tunadaksa. Pada anak dengan kebutuhan khusus tunadaksa dapat mempengaruhi perkembangan emosinya. Hal ini tergantung pada usia berapa individu tersebut mulai memiliki gangguan tunadaksa. Nah, orang umum menyebut tunadaksa itu dengan sebutan cacat fisik. Nah, cacat fisik ini bisa disebabkan atau mungkin memang, saat lahir dia dengan keadaan cacat fisik atau mungkin kecelakaan atau mungkin penyakit polio dan lain sebagainya. Mengapa di sini tergantung pada usia berapa individu tersebut mulai memiliki gangguan tunadaksa? Karena saat anak kecil atau mungkin usia balita ataupun prasekolah, anak akan merasa
baik-baik saja karena dia belum mengetahui, bagaimana memanfaatkan seluruh organ tubuhnya. Mereka hanya main yang penting senang gitu kan. Tapi saat anak sudah menginjak usia sekolah, bahkan remaja awal, mereka boleh ngerti nih, kenapa saya berbeda, kenapa aku memiliki, fisik ataupun anggota tubuh yang kurang lengkap seperti teman-teman saya atau teman-temanku. Sehingga dia akan merasa, sedikit menyesal dalam dirinya, lalu dia merasa tidak memiliki apa-apa, bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melakukan segala hal karena mereka memiliki cacat fisik. Bahkan mereka akan merasa kayak, "Kayaknya aku nggak bakal bisa nih buat mencapai cita-citaku." Bahkan kemungkinan terburuk mereka akan merasa, bersalah dan ingin mengakhiri hidupnya. Nah, selanjutnya ada tunanetra. Emosi yang dimiliki oleh anak penderita tunanetra juga mengalami permasalahan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan yang dimilikinya membuat mereka terhambat dalam proses belajar dan berinteraksi dengan lingkungan sosial. Biasanya ini pun dialami dengan, anak-anak atau remaja dengan tunawicara ataupun tunarungu ya, karena mereka mengalami permasalahan pada, panca indera mereka. Sedangkan dalam proses belajar panca indera menjadi, eee, anggota tubuh yang paling pertama menerima informasi, ya. Kalau saja matanya bermasalah, telinganya atau mulutnya bermasalah, pasti akan ada informasi yang sulit ditangkap atau bahkan gagal untuk diterima atau dicerna oleh otak. Saat anak-anak tunanetra, mereka tidak akan pernah bisa membaca tulisan seperti anak-anak normal lainnya. Mereka tidak akan pernah mengetahui bagaimana bentuk huruf A, huruf B, huruf C, atau mungkin angka 1, tanda baca titik pun mereka tidak akan pernah mengetahuinya kecuali mereka telah belajar dengan, tulisan-tulisan khusus untuk orang-orang tunanetra ya, seperti tulisan Braille dan lain sebagainya. Begitu juga dengan anak-anak tunawicara dan tunarungu. Nah, anak-anak ini saat mengalami, emosi yang negatif atau positif, mereka akan mengalami kesulitan bagaimana cara mereka mengungkapkannya. Saat anak tunanetra mengalami, emosi positif atau emosi negatif, mereka tidak pernah belajar bagaimana orang-orang di sekitarnya, bahkan orang tuanya saat, meluapkan emosi negatif atau positifnya. Sehingga, ya saat mereka marah atau kesal, mereka akan, mengamuk atau tantrum sejadi-jadinya. Begitu pula dengan anak-anak tunawicara, mereka marah tapi mereka nggak tahu cara ngungkapinnya kayak gimana. Dan juga Natuna-Rungu, seperti itu. Selanjutnya adalah perkembangan seksualitas pada anak atau remaja berkebutuhan khusus. Nah, seksualitas menurut Martono 1981 merupakan bentuk energi psikis atau dorongan untuk berbuat sesuatu yang bersifat seksual, baik dengan tujuan reproduksi atau tidak. Karena perbuatan seks ini disertai dengan tujuan penghayatan dan juga hal yang menyenangkan. Lalu, Rusiaman dan Asia 2007 menjelaskan bahwa dorongan seksual pada masa remaja akan muncul pada semua remaja, tidak terkecuali dengan remaja yang berkebutuhan khusus. Sehingga teori ini mematahkan eh, persepsi orang-orang bahwasanya orang-orang normal ya, persepsi mereka terhadap orang-orang yang berkebutuhan khusus, mereka kan kalau misalkan tunanetra, bagaimana mereka bisa memiliki hawa nafsu ataupun syahwat, sedangkan mereka tidak pernah bisa melihat atau menikmati, keindahan tubuh lawan jenisnya, atau mungkin, orang-orang dengan tunalaras, kan mereka emosinya tidak selaras dengan perilakunya, bagaimana mereka bisa memiliki, gairah seksual. Nah, Rusiaman dan ASEAN menjelaskan bahwasanya gairah seksual itu muncul pada semua remaja, baik remaja normal ataupun remaja dengan berkebutuhan khusus. Nah, meski demikian, ada beberapa masalah perkembangan seksualitas yang dialami dengan anak dan remaja berkebutuhan khusus. Yang pertama ada public-private errors. Nah, gangguan ini biasanya mereka akan melakukan hal-hal yang tak lazim di depan umum. Tentu ini yang berkaitan dengan seksualitas ya. Biasanya mereka akan, tiba-tiba mengangkat rok mereka atau buka celana mereka dan menunjukkan alat kelamin mereka di depan umum. Bahkan yang paling ekstrem itu mereka bisa bermasturbasi di depan umum dan kadang itu masturbasinya dengan cara menyakiti dirinya sendiri, ya. Lalu selanjutnya ada strangers friend error. Nah, mereka akan melakukan kontak fisik dengan orang asing secara tiba-tiba. Tiba-tiba memeluk orang asing ya, tiba-tiba nih di terminal atau di tempat umum, bertemu dengan orang lain dia langsung memeluk.
mencium, atau bahkan ada juga yang memegang atau menyentuh alat vital orang lain. Nah, ini permasalahan yang mereka alami ya, karena mereka sudah memiliki kebutuhan khusus sehingga mereka nggak tahu bagaimana orang-orang normal itu menyalurkan seksualitas mereka. Sehingga ya karena mereka udah berkebutuhan khusus ya, lalu dipandang sebelah mata, tidak jarang juga, tidak sedikit pula dari mereka yang mendapatkan ini apa namanya edukasi seks. Jadi timbullah permasalahan seperti ini. Nah, selain itu, anak dan remaja berkebutuhan khusus sering menjadi korban pelecehan seksual. Menurut data Dapodik pada tahun 2015, bahwa siswa dengan disabilitas di Indonesia mencapai 993.000. Terdapat 123. Nah, jadi dari 993.000 itu ada 123 siswa menjadi korban pelecehan seksual. Ada 71 siswa tercatat sebanyak 71 siswi dan juga 52 siswa yang menjadi korban pelecehan seksual. Dan juga pelecehan seksual ini sering terjadi di institusi pendidikan dengan pelakunya adalah guru mereka sendiri. Nah, dengan demikian perlu adanya pencegahan terhadap pelecehan seksual yang dialami oleh anak atau remaja berkebutuhan khusus agar tidak terjadi lagi pelecehan-pelecehan seksual terhadap anak atau remaja berkebutuhan khusus yang lain. Hal ini bisa dengan cara pemberian edukasi yang terus-menerus ya, bisa dalam bentuk visual atau menyesuaikan kebutuhan khusus mereka dengan cara mengarahkan mereka melakukan sesuai aktivitas atau mungkin dengan sosiodrama ya. Jadi mereka dicontohkan seperti modeling atau conditioning seperti itu dan bisa juga menyesuaikan dengan kebutuhan khusus mereka. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.